Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Imah Leuweung. Cerita ini ditulis oleh Bang Dioseta. Terima kasih buat Bang Dioseta yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Buat kalian yang ingin membaca secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bawakan, silakan klik tombol like-nya dan bantu share video ini. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini, Kampung Sukmaraya yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapan melamar kerja di kota asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Danan Jaya Sambara. Panggil saja Danan. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di area Klaten. Namun karena suatu hal aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan saat ini pun aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Masuk, sudah mau maghrib. Tiba-tiba seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. Enji bu, maksudnya iya bu, saya lupa, saya sedang tidak di Jogja. Masnya bukan orang sini ya? Iya bu, saya dari Jogja, balasku. Mas, di kampung ini kalau sudah mau maghrib langsung masuk rumah ya, jangan keluar-keluar, habis ada insiden, cerita ibu itu. Iya bu, sudah dibilangin juga sama bude. Terima kasih sudah diingatkan, balasku. Mangga pamit ibu itu. Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tidak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. Punten, Mas Danan sudah siap? Panggil Kang Asep, salah satu warga desa di sini. Sudah Kang, sebentar, jawabku. Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga di sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam. Yang ikut berapa orang Kang Asep? Tanyaku. Hari ini cuma kita bertiga mas. Begitu saya info Mas Danan mau ngecek ke Imah Leuweung, yang lain gak mau ikut, jawab Kang Asep. Ya udah gak apa-apa, toh kita cuma ngecek saja. Satu lagi siapa? Pak Kuswara. Itu lagi ngabisin rokok dulu, lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa ini. Dia bisa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. Malam Pak Kus, sapaku. Malam Mas Danan. Sudah persiapan? Balas Pak Kuswara. Sudah Pak, semoga nggak ada halangan yang berarti. Ini coba Mas Danan pegang. Nanti dibalikin ke saya setelah kembali dari Imah Leuweung. Perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan
Jangan sampai energi kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun saya tetap menerima karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini kepada saya. Imah Leuweung adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kus memecah keheningan. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar ini. Aku menanggahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sialan, umpatku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Emangnya ada apa Mas Danan? Tanya Kang Asep. Pocong, jawabku. Astaga, Mas Danan, kenapa diomongin sih? Kalau Kang Asep sambil mengerutkan mukanya. Lah, kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakal muncul, lanjutku. Jadi masih mau lanjut Mas Danan? Tanya Pak Kus lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana Pak? Kang Asep kalau nggak kuat tunggu di sini dulu aja, lanjutku. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu, perintah Pak Kus. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang ku kenal adalah ilmu perisai batin. Tak ketinggalan aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian Nuksa Pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Berangkat kemana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Naon anu anjeun lakukeun dia? Suara wanita terdengar lagi, namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tidak berbentuk, dengan bola mata yang tidak lagi tepatnya. Rambutnya terurai di tanah dengan tubuh bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai makhluk itu mengatakan, Urang teu maksud nganyeri ngan ukur ngingetkeun anjeun. Saya tidak bermaksud menyakiti, saya hanya memperingatkan kalian, ucap makhluk itu. Bruk, suara Kang Asep jatuh berduduk. Naon atuh sia? Teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kus dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan, namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju, Imah Leuweung. Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya. Puluhan? Tidak, mungkin lebih. Makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul berkumpul di sini, mengepung kami, yaitu pocong. Aku sedikit gentar. Belum pernah aku melihat pocong sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu.
sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pakus, dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pakus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko, oleh karena itu aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat mas, peringat Pakus dari belakang. Aku tetap berusaha maju dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pakus mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah yang segera ia bacakan doa dan melemparkannya ke tanah. Sontak setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar, di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat. Kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang, ucap Pakus. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pakus. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pakus. Tidak terima dengan serangan Pakus, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Saha maneh, wani ngaganggu tempat ieu. Siapa kalian berani mengganggu tempat ini? Ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk ini yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pakus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain, aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Sialan, teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan, teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pakus menyusul Kang Asep. Namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempaskan hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud, kulo nimbali surga laka surga kayangan, ketuh mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Mendadak langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sesosok makhluk seorang kakek tua bungkuk berambut putih panjang tergerai menembus runtikan hujan. Tebuk bosok panjenasu, pokoknya luk, umpat makhluk itu. Nyuwun pangapura mbah, kulo nyuwun pitulung. Maaf mbah, aku minta pertolongan, ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila, berlari dengan tangan di bawah seperti anjing dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas hingga darah hitam bermuncratan di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun, pikirku. Tidak berhenti di situ, pocong raksasa makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal, seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. Wis mbah, teriakku. Seolah tidak mendengarkan, makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk
sambil tertawa cekikikan menggila. Bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir kakek itu berlari menuju Pakus. Sial, maksudku menyelamatkan diri malah memanggil masalah baru. Gerutuku. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pakus namun mendadak berhenti. Kulo dudu mengsane panjenengan. Saya bukan musuhmu. Mendadak Pakus berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sesosok di belakang Pakus dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku dan sesosok kakek itu perlahan menghilang. Sing tak pateni kue dudu empune, ojo ngelawan nek kue durung siap. Yang aku lawan itu bukan empunya. Jangan ngelawan kalau kamu belum siap. Nanging sopo wae sing wani gawe loro keturunanku, urusane bak awake dewe. Tapi siapa saja yang berani menyakiti keturunanku harus berurusan dengan saya. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. Kita kembali dulu, ucap Pakus, sembari membantuku berdiri. Tak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan, ucap Pakus tiba-tiba. Aku mengeluarkan dari saku dan segera mengembalikannya ke Pakus. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu, tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang. Lenganku kembali muncul. Ini maksudnya apa, Pak? Tanyaku ke Pakus. Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai. Jelas Pakus. Gila, aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Terima kasih Pakus. Pantas saja Pakus membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian. Ucapku. Akhirnya aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisinya separah ini. Kalau ada banyak tumbal harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu, ucap Bu Ranti. Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya. Kecuali ada petunjuk ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal. Siluman ular yang sudah mati dengan sosok makhluk raksasa yang membuat Pakus kewalahan. Jelasku. Seperti buto atau genderuwo? Tanya Bu Ranti. Bukan, agak berbeda, saya sendiri tidak tahu. Itu makhluk apa, jawabku. Lelepah, tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Dio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa? Lelepah? Kamu pernah lihat? Tanyaku ke Dio. Pernah pas hujan di kebun belokan setelah tanjakan setelah gerbang masuk perkampungan ini, jawabnya. Kamu gak ngarang kan, Di? Tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu Dio bukan anak yang suka berbohong. Enggak, Bu, makhluk itu menggigit entah apa yang mengeluarkan darah. Jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan dia benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Dio, bukannya itu rumah majikannya Kang Asep? Ucap Bu Ranti gelisah. Wah, cerita yang dibuat oleh Bang Dio Seta ini memang top banget. Terima kasih buat Bang Dio Seta yang sudah mengizinkan saya untuk membacanya. Buat kalian yang nonton, kalian tunggu aja part 2-nya ya. Jangan lupa klik like-nya dan share video ini agar saya tambah semangat lagi membuat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.